Akhirnya diberangkatkanlah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ternyata ya alhamdulillah istiqomah sampai saat ini. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam suasana yang penuh berkah. Selamat datang di ruang podcast bahagia. Nah, sahabat catur, di podcast kita hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Nah, beliau sudah hadir. Nah, di sisi saya nih, di sebelah saya, beliau adalah Kiai Haji Asaduddin Mudakir, tour leader, agen resmi sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sabirul Mutakin dari Kota Mojokerto. Nah, sebelum kita perkenalan lebih lanjut bersama Gus Asaduddin, kita akan kasih tahu nih. Jadi di kali ini kita akan membahas tentang topik duta keluarga bahagia. Nah, bagi sahabat semuanya yang bingung kenapa kok disebut duta, nah kita akan bahas selengkapnya di podcast hari ini. Selamat sore, selamat semangat nih Gus Asaduddin. Assalamualaikum. Nah, belum salam nih sama Gusnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin bisa diperkenalkan nih Gus Asad kepada seluruh sahabat catur nih, bagaimana background jenengan sampai jenengan menjadi agen resmi nih. Mungkin bisa dijelaskan dari awal bagaimana jenengan kenal catur nih, biar sahabat catur nggak penasaran nih siapa sih Gus Asad itu. Silahkan Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan di tempat yang paling istimewa, Wisma Catur, bersama orang-orang yang istimewa, teman-teman Baitullah kita yang sangat-sangat istimewa, yang sangat membantu kita sekalian. Dan saya sangat bahagia sore ini bisa bersama-sama di podcast, ruang podcast bahagia ini. Subhanallah, alhamdulillah. Disuruh perkenalan. Alhamdulillah, saya Asaduddin bin Mudakir bin Ma'ruf dari Kota Mojokerto. Untuk bergabung dengan catur, subhanallah, sudah mulai sejak tahun-tahun lalu, sekitar 2016. Dan di situ kenal langsung sama beliau, sang CEO, yaitu Gus Haji Muhyiddin Billah. Tabarakallah, beliau orangnya sangat-sangat sopan, sangat familiar, juga sangat-sangat pemerhati. Dari siapapun yang mau berangkat ke Baitullah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik umroh ataupun haji, akan dilayani dengan sepenuh hati oleh beliau. Subhanallah, dan beliau berhasil merekrut teman-teman, yaitu dari mitra catur sampai agen resmi catur, semuanya direkrut dan merasa bahagia sekali untuk bersama-sama sowan Baitullah, sowan Rasulullah bersama catur Cemerlang Hajar Aswad Tour and Travel. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau dimulai dari awal, wah subhanallah, bisa-bisa semalam kita ngobrol tentang catur ini, karena memang catur sangat-sangat istimewa. Di antara beberapa travel lain betul bagus, betul berkomitmen dan lain sebagainya. Cuman ada satu yang tidak dimiliki oleh beberapa travel yang lainnya, yang ada hanya di catur, yaitu kekeluargaan, sehingga menjadi keberangkatan kita dengan keluarga kita yang tercinta menjadi semakin bahagia. Karena dari pelayanan, dari hotel ataupun akomodasi sangat-sangat perfect. Subhanallah. Salut, bravo untuk catur. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah Ustadz.
Kalau saya lihat nih dari profilnya jenengan juga sekaligus pengasuh pondok Sabilul Mutakin dari Kota Mojokerto. Nah, kenapa jenengan masih mau repot-repot nih bergabung ke dalam keluarga agen resmi Catur Travel? Padahal jenengan sudah sangat sibuk mengasuh pondok pesantren. Nah, apa sih motivasi Gus Asad nih kemudian mau bergabung menjadi keluarga besar agen resmi Catur Travel? Itu adalah bentuk dari ikhtiar kami untuk mewujudkan doa-doa kita yang selama ini selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kepingin dijadikan di dunia kebagusan, di akhirat juga ada kebagusan. Dalam arti balance, semakin banyak kebagusan yang kita lakukan, semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya cuma itu, yaitu untuk membantu teman-teman, saudara-saudara, tetangga-tetangga, ataupun organisasi kemasyarakatan yang pingin bareng-bareng ataupun pribadi atau keluarga berangkat untuk menunaikan ibadah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah atau di Madinah Al-Munawwarah. Karena kadang-kadang banyak yang tanya, Yai saya mau umroh, enaknya ikut travel mana? Terus kadang-kadang ada yang tanya, Yai saya pengen umroh, kapan jenengan umroh? Saya ikut jenengan dah. Ada lagi yang bilang, Yai mau apa ndak? Saya kepingin umroh sekeluarga, sampean kawal ya. Nah, apakah punya waktu? Nah, dan lain sebagainya. Seperti itu banyak sekali. Terus melihat beberapa teori-teori ibadah yang dipraktekkan oleh teman-teman yang lain ataupun jamaah khususnya, ini kurang-kurang memperhatikan syarat rukun wajibnya umroh. Seperti waktu umroh, sebelum niat kita harus mempersiapkan diri. Satu, disiapkan mental kita. Hanya lillahi ta'ala. Wa atimul hajjah wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh kalian dengan lillahi ta'ala. Jangan sampai kita ada angan-angan, oh supaya saya bisa selfie di Baitullah. Oh saya ke sana supaya menambah haibah ataupun trust kita di teman-teman keluarga atau masyarakat. Oh saya harus sowan ke sana ke Baitullah karena supaya tambah kaya. Nah kadang-kadang ada seperti itu. Nah ini kita briefing ataupun kita kasih pengarahan kepada teman-teman saudara jamaah kita supaya meninggalkan itu semua. Mukhlishina lahuddin, kita ikhlaskan semuanya hanya untuk lillahi ta'ala dan mendirikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ juga akhirnya terbesitlah niat yang kuat untuk lillahi ta'ala, sehingga apapun resiko, capek dan lain sebagainya di perjalanan itu terasa nikmat dan membahagiakan. Betul. Kalau cuman untuk bersenang-senang, bisa selfie dan lain sebagainya, begitu ada keluhan sedikit seperti antri, seperti panas, seperti terlalu dingin hawanya dan lain sebagainya, itu akan mengeluh. Tapi kalau sudah lillahi ta'ala, ya ini yang kita tancapkan kepada beberapa calon-calon tamu Allah. Biar begitu niat umroh, nawaitul umrota wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Setelah lillahi ta'ala keluar, barulah semua proses dia akan melewatinya. Seperti ada larangan-larangan umroh. Larangan-larangan umroh ini akan dipertahankan supaya tidak dilanggar. Kayak yaitu harus menjaga aurat. Auratnya laki-laki baina surra wa rukbah. Jangan sampai menunjukkan antara anggota tubuh antara pusar sampai lutut. Yang perempuan seperti sholat, berarti cuman wajah sama telapak tangan, selainnya harus tertutup. Lu kadang-kadang enggak meremehkan dikarenakan kurang lillahi ta'ala. Begitu meremehkan, otomatis kualitas umrohnya akan berkurang. Jadi kita
eman lah monggo jarene wong ku eman. Eman wis ngetokno duit banyak. Perjalanan Terus capek-capek. perjalanan capek, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan di rumah, meninggalkan saudara-saudara untuk sebetulnya untuk sowan Baitullah atau lillahi ta'alanya kurang untuk menyempurnakan ibadah umrohnya. Nggih. Ternyata kurang. Nah ini bukan kesalahan dari jamaah, kesalahan dari tour leader ataupun kesalahan dari travel yang tidak bisa memberi penjelasan pada jamaah. Betul banget. Manajemennya ya Ustaz. Jamaah kita ini rata-rata ada yang opo iku jenenge ya. Tukang tandur. Petani. Tapi cuman buruh tandur saja. Sehari itu dapat sekitar 60.000 mungkin untuk menanam padi itu. Nandur pari buruh tani itu cuma 60.000. Tapi sama beliau ini yang separuh ditabung. Sampai 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian bisa untuk berangkat umroh. Masya Kepinginnya adalah lillahi ta'ala. Cuman berhubung tidak ada pengarahan dari TL ataupun travelnya, ya pokoknya setelah daftar ya daftar, terus diberangkatkan. Di sana bagaimana ibadahnya terserah. Nah, ada cuman manasik cuman singkat 2 jam 3 jam, tapi lek wong deso nggak mungkin bisa nyantol, harus didampingi terus. Betul. Nah, kalau dari gua. Iya, Masya Allah. Maka dari itu saya berkomitmen sakno wong-wong. Ini jamaah-jamaah calon tamu Allah mau berangkat, tapi kok nggak punya ilmunya, wah kasihan ini. Maka dari itu kepingin saya dampingi terus. Dan dilalahnya kok dicatur semuanya ada. Masya Allah. Dari mutawifnya sangat-sangat pemerhati pada jamaah. Terus pelayanan di bandara. Terus habis itu di Mekah Madinahnya. Pokoknya jamaah duduk manis tanpa pegang-pegang koper, angkat-angkat koper. Mari ngono maemnya juga teratur 3 kali. Wah wong-wong sawan nang kabeh. Terus untuk kendala-kendala ya maklum dikit-dikit, cuman kita sudah bisa menghandle semuanya. Ya apa yang ikut kita bisa pulang tersenyum dan bahagia sehingga mempunyai niatan tiap tahun harus umroh. Nah, alhamdulillah jamaah-jamaah kita yang sudah berangkat bersama catur beberapa kali, mungkin langsung saking cintanya, senangnya mengumpulkan keuangannya, disisihkan, ditabungkan demi kepingin sowan Baitullah lagi bersama catur. Ada yang sampai sudah 3 kali berturut-turut, 5 kali berturut-turut, dan tetap I love you catur, katanya seperti itu. Subhanallah. Dan memang napa nggih, umroh niki sekarang lagi trennya cuman sekedar medsos, api-apian hotel, api-apian pesawat, Bagus-bagusan foto. foto. Saya naik tren, wah, tren Haromen Express. Inilah trennya, wah, wis disyukurno. Akhirnya kepingin umroh nih bukan kepingin sowan Baitullah, kepingin menghapus dosa-dosa kita. Dikarenakan Rasulullah dawuh al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh satu ke satunya ini adalah pelebur dosa-dosa di antaranya. Nah, berarti kalau kita sudah berumroh, syaratnya satu, lillahi ta'ala, insya Allah semua dosa terhapuskan dan pulang dalam keadaan fitrah, bersih, suci, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kayaumi waladatu ummuh. Nah, ini yang kita harapkan, biar begitu pulang tambah bahagia, seneng. Tapi sekarang enggak. Saya harus naik tren Haromen, tambah berapa? Saya harus ke Thaif, naik apa? Kereta gantung. Kereta gantung. Nah, saya kepingin ke Jabal Malaikat. Saya kepingin ke kemarin lagi viral apa? Eskalator. Elephant apa itu namanya?
Al-Ula. Wah. Gimana kalau al-ula? Wah, kayak ngonten niku Banyak wau. banget requestnya nggih Gus. Saya pikir-pikir astagfirullah. Nggak ada yang bilang saya mau khusyuk ibadah di sana bagaimana? Itu enggak ada. Yang dipertanyakan sekarang itu enggak ada. Sampai-sampai ada yang bilang mana apa itu gambar-gambarnya, videonya, mana IG-nya, mana YouTube-nya, mana semuanya dipertanyakan seperti itu. Tapi pikir-pikir sama niat ibadah, apa mau niat selfie dan seneng-seneng. Nah, bolehlah beribadah sambil tamasya. Itu diperbolehkan dan itu juga apa itu namanya sunnah, namanya tafakkur. Memikirkan keindahan alam yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga boleh, cuman jangan terlalu sampai mengalahkan niatan kita untuk taubatan nasuha di tanah suci. Masya Allah. Nggih. Terus Catur memunculkan lagi apa namanya ini akdu nikah. Tajdidun nikah. Tajdidun nikah di sana. Masya Allah, subhanallah, ini bravo, sangat-sangat spektakuler supaya keluarganya makin sakinah mawaddah warahmah. Nah, saya juga pernah mengakadkan bukan tajdidun nikah tapi akdu nikah. Mengakadkan dari Yai mana itu Peterongan Jombang. Anaknya kepingin diakadkan di depan Ka'bah. Akhirnya saya akadkan di depan Ka'bah saestu dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan sakinah mawaddah warahmah. Anak piro wisan 6 lah seperti itu. Subhanallah saking barokah. Dan ini harus dilestarikan tajdidun nikah di sana ini. Tapi semoga tetap semuanya sih dari individunya. Maka dari itu kula tetap setia di Catur bersama teman-teman untuk memantau dan mensiarkan supaya calon-calon duyufullah, duyufur rahman, calon tamu Allah, teman-teman kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang berangkat betul-betul mempunyai niatan murni lillahi ta'ala untuk umroh supaya menghapuskan dosa-dosa kita semuanya dan taubatan kita menjadi taubatan nasuha. Nggih, Mbak Ken, pripun. Silakan minum dulu, Gus. Masya Allah, sampai lali. Alhamdulillah, nggih. Masya Allah. Ini sahabat Catur banyak sekali. Kopinya diceruput, bismillah. Nah, alhamdulillah Gus. Enak kopinya, Gus. Labbaik. Masya Allah, mari ngombe kopi ini Catur langsung muni labbaik, lama-lama jadi baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, jadi itu sahabat Catur, tujuan awal mula menjadi tour leader adalah untuk semata-mata mensyiarkan, membantu sesama saudara kerabat agar mereka bisa melangkah ke Baitullah bersama Catur, nggih Gus, dengan berbagai macam tadi yang sudah disebutkan Gus Asad. Kenapa Gus Asad memilih Catur? Selain fasilitasnya, kemudian juga akomodasinya, sampai dengan tour leader mutawifnya dan fasilitas-fasilitas seperti tajdidun nikah yang tadi disebutkan. Ada lagi Mbak Ken. Apa lagi Gus? Umroh rasa haji. Nah, itu adalah Masya program Allah. spesial. Jadi bisa umroh sekaligus merasakan rasa Seperti haji. Betul banget. Karena haji itu kan kalau reguler 40 hari, kalau plus 25, 28 hari ya. Alhamdulillah kita punya program umroh rasa haji, yaitu umroh selama 30 Bener hari. banget Subhanallah. nih, Lah ini Catur. umroh 30 hari cuman berapa? 37.900. Subhanallah. Masya Allah. Nah, Gus tadi menyinggung masalah tajdidun nikah nih Gus. Sebagai tour leader, pembimbing, jenengan sudah pernah mengakadkan nggih jamaah tadi ceritanya. Nah, gimana sih menurut Gus Asad nih hukumnya tajdidun nikah, kemudian proses pelaksanaan di lapangan ini seperti apa? Mungkin sahabat Catur yang di rumah ini pengen juga gimana prosesnya, mungkin bisa diceritakan nih Gus. Hukum asal Nggih. itu nikah bisa rusak kalau sudah ada tolak, baru nikahnya rusak. Nggih. Habis itu baru diberi
tajdidun nikah supaya memperbarui pernikahannya atau akad ulang. Lah ini ndak rusak kok diperbarui lagi gimana? Apakah sah, apakah anu dan lain sebagainya. Ada yang bertanya seperti itu dari jamaah. Ya saya bilangin begini, kemungkinan kita ndak terasa waktu kita berkeluarga sering bertengkar atau ada pertengkaran keluarga sehingga terucaplah omongan yang walaupun tidak langsung saya tolak, cuman ini sudah menjurus dan termasuk tolak. Seperti oh awakmu iku padha mbek mbok. Nah itu aja sudah termasuk tolak. Nah seperti itu. Begitu kita kemarin keluarga kita sering dilanda prahara, waktu mungkin ekonomi sulit, waktu mungkin anak-anak pas rewel dan lain sebagainya, sehingga banyak prahara di rumah tangga, itu kemungkinan besar sering terucap. Maka dari itu pas momen kita yaitu sowan baitullah, pingin taubatan nasuka, sekalian tajdidun nikah. Nah kalau apa itu namanya prosesnya, lihat TL atau lainnya. Kadang ada yang di kamar atau di hotel. Ya boleh-boleh saja, itu kan di tanah haram. Terus atau ada yang di pelataran, pelataran Nabawi, pelataran Masjidil Haram. Ada yang minta langsung di depan Ka'bah, di bundaran itu, pelataran Ka'bahnya. Nah, itu ya terserah monggo kerso. Yang jelas satu niatannya cuman bukan niatan untuk apa ya? Pamer lah. Aku tajdidun nikah di depan Ka'bah, aku ada boten. Jangan sampai ada seperti itu. Ingin berkahnya. Betul. Berkahnya itu dalam arti di Masjidil Haram kita melakukan satu kebagusan itu dikali lipatkan 100.000 kali lipat. Masya Allah. Seumpama contoh kita memberi sodako 1 real, itu sama dengan kita sodako 100.000 real. Bayangkan kali 5.000. Wah subhanallah. Wah, nopo ya belum ada satu-satunya kali lipat ataupun pahala ganjaran yang difulkan, digaskan sama Allah Subhanahu wa taala kecuali di Masjidil Haram. Habis itu di Masjid Nabawi, habis itu di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini satu kebaikan dikali lipatkan 500. Nah, kalau di Masjid Nabawi satu kebaikan dikali lipatkan 1.000. Kalau di Masjidil Haram satu kebaikan atau 1 rakaat sama dengan menjalankan 100.000 rakaat. Nah, akhirnya seringkali jamaah saya pas waktu mau tawaf wada, tawaf wadanya nanti aja pas waktu duha. Bon, akhirnya semua pakai pakaian ikhram, masuk ke pelataran. Sebelum tawaf wada saya berhentikan dulu, stop. Kita sholat duha 12 rakaat. Loh masa ada sholat duha mentok itu 12 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 6 kali salam. 12 rakaat sama dengan kali 100.000. Masya Allah. 1.200.000 rakaat. Banyak Wes, bonusnya. ini napa cek tahu nggih Bah Mi cek tahu nggih. Kalau sampeyan teng omah mentok-mentok salat duha 4 rakaat. Nang kene mumpung nang Masjidil Haram, ayo dibuat 12 rakaat. Wah, akhirnya semuanya salat itu duha sampai 12 rakaat. Saya kasih timing untuk berdoa dan sujud syukur, juga sujud taubat. Setelah selesai baru tawaf wada. Setelah tawaf wada pulang ke hotel, sudah persiapan mau check out berangkat menuju bandara untuk kepulangan ke tanah air. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau tentang mahar nih gimana Gus? Kalau mau ikut tajdidun nikah, maharnya bagaimana? Maharnya? Nggih, maharnya. Oh, mahar. Pakai mahar atau kalau tajdidun nikah atau akad nikah ya wajib ada mahar. Nggih. Mahar itu kan untuk mempelai putri. Wah, jadi seumpama gitu terserah. Terserah nggak jamaah. harus bawa dari rumah. Nah, sangune dhewe ndak apa-apa.
Kalau saya ngene timbangane ngono hemat ya napa blonjone sing digawe oleh-oleh iku wae dhewe mahar. Dadi monggo kepengin tuku oleh-oleh ambek blonjo nang kono seumpamane sangune 10 juta. Ya siku wae atau 5 juta. Iku omongno mahar 5 juta rupiah halan. Wah, engko langsung 5 juta iki dikekno nang kene bojone, terus bojone diomongi, wis blonjo gak duwe iku. Ngono dadine enak. Alhamdulillah. Bahkan kalau Rasulullah pokoknya ada mahar. Cincin walaupun dari perak ndak apa-apa. Pokoknya ada mahar. Monggo gak duwe mahar iki ono mek 100.000 ya ndak apa-apa, 100.000 terserah. Kalau ke TL-nya atau mutawifnya atau yang mengakatkan gimana nantinya ngonine ngono. Pantese piro? Kadang-kadang yang ngono. Ya terserah. Terserah individu-individunya. Dilalai kok jamaane luman moro-moro sing ngakatno. Wah, sing ngakatno Gus Asad teh. Ngoni 1 juta gak enak, tak sangonane 2.000 real. Wah, ngono terserah. Nggih. Wis bolo dhewe gak usah disangoni. Yo gak apa-apa terserah. Nggih. Masya Allah. Jadi itu sahabat catur. Yang penting niatnya, nggih Gus Tajul nikah. Yang penting niatnya, luruskan niatnya. Nggak hanya untuk pamer, bisa akad di depan Ka'bah seperti itu, sahabat catur. Nah, Gus, dari sekian banyak paket umroh yang bersebaran nih di media sosial melalui travel-travel lain, kenapa nih Gus Asad merekomendasikan paket-paketnya catur untuk jenengan syiarkan? Kenapa nih Gus? Ya karena satu saya ada di catur. Nah, yang pertama itu. Yang dua sebelumnya memang karena napa nggih? Paket yang dicatur ini sudah cocok ataupun sudah sama dengan pembelanjaan. Saya lihat kalau paket 30 jutaan, belanjanya tiket pesawat aja 15 sampai 16 juta. Betul. Habis itu visanya mungkin 4 juta atau 4,5 atau 5 juta lah. Terus nanti akomodasinya, hotelnya, makannya masuk akal. Tapi kalau ada yang menawarkan ini ada paket harga berapa? 20 juta, 19 juta, 21 juta. Pikiran saya melenceng. Lah nek iki lah berarti cukup digawe tuku pesawat, tiket pesawat PP sama visa. Lah terus mutawif sapa sing bayar? TL sapa sing bayari? BC sapa sing bayari? Mari ngono hotel ambek mangan yo gak gratis. Walhasil wah ini mokal, ndak masuk akal. Nah kalau nggak masuk akal kita terjang akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh moro-moro gak ono tiket mule, nggak bisa pulang. Contoh lagi ada nggak jadi berangkat, diundur 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai setahun nggak berangkatkan. Karena apa? Terlalu murah. Kalau membayangkan saya perokok. Rokok saya harganya seumpama Surya 12 itu 26.000. Terus ada yang menawarkan, ini ada rokok Surya 10 ribuan. Gak mungkin lah, wong tua gudang garam ya paling regane 4 lekor, kok didol 10 toko pabrik lo 4 lekor. Wah gak mungkin. Ini impossible. Monggo tak terima pun kemungkinan ya ikut jeneng aspal asli tapi palsu. Walhasil saya ndak merekomendasikan yang murah-murah. Terus ada yang kemahalan. Saya lihat ini paketnya 40 juta. Tapi hotelnya di sini, di Mekah di sini, di Madinah di sini. Ini kemahalan, kasihan jamaah. Nah, yang pas cocok masuk akal ya paketannya catur ini. Masya Allah. Jadi seperti itu nih sahabat catur. Menurut Gus Asad, kenapa pilih paketnya catur? Karena komposisinya pas nggih Gus. Pas untuk jamaah, ramah di kantong, dan juga fasilitasnya terbaik. Amin. Nah seperti itu ya sahabat catur.
Nah kan di Catur Travel nih banyak banget Gus paketnya. Mulai dari paket pusaka, paket hemat, paket reguler, sampai paket tahunan yang sering promo seperti paket HSN, paket Milad. Kan banyak banget nih Gus. Paket mana sih yang paling jenengan rekomendasikan nih untuk jamaah? Kalau Catur. saya mending paket reguler. Oh, kenapa nih Gus? Mungkin bisa disepilkan nih. Paket reguler itu sewaktu-waktu berangkat. Nggih. Maksudnya kepingin bulan Agustus, September, Oktober, November ada terus. Nggih. Berarti menurut kelonggaran dari jamaah. Nggih. Kalau HSN ini sudah ada tercantum Ya. Oktober. Ya, pasti ya di sudah bulan Oktober nggak Oktober. bisa. Nggih. Kita mau berangkat Desember nggak bisa Nggih, pakai betul. HSN. Momennya gitu. Momennya. Terus ada lagi paket apa namanya? Itu tadi pusaka. Pusaka, betul Sama banget. setelah saya tanyakan ke beliau sang CEO atau sahabat kita Gus Haji Muhyiddin Billah atau direktur kita Mas Haji Husaini Basir Nggih. itu sama. Ini nunggu rontokan Gus. Ini nanti harga tiket kemungkinan 15-16 jutaan. Nggih. Begitu apa itu nanti ada yang rontok, mungkin harganya bisa 12 juta, 13 juta. Itu yang kita pakai untuk paket pusaka. Nggih. Berarti tidak sewaktu-waktu atau saya kepingin bulan November berangkat. Karena ulang tahun saya bulan Agustus, saya kepingin Agustus. Nah, kalau ya ndak bisa kalau pas ada, kalau pas ndak ada ya nunggu. Nggih. Wah, lek ngono carane soro. Ya, makanya kalau mau rekomendasi tepat waktu dan enak, semuanya pas, komposisinya ada di paket reguler. Masya Allah. Nggak Jadi terlalu murah juga nggak Nggih. terlalu mahal. pas dengan fasilitasnya gitu. Iya, siap. Nah, jadi itu sahabat catur, banyak banget pilihan paket di Catur Travel. Nah, Gus Asad merekomendasikan paket reguler karena pas sekali dengan komposisinya. Tapi balik lagi nih sesuai dengan kebutuhan sahabat catur. Iya. Mau program berapa hari, di bulan berapa gitu nggak Gus? betul. Karena di Catur Travel ini banyak banget pilihannya. Jadi sesuai dengan kebutuhan sahabat catur. Kalau orang lawas-lawas itu atau orang tua-tua Nggih. itu atau yang sudah pensiun-pensiun atau sudah pernah haji Nggih. itu kepinginnya yang long term Nggih, yang 16 hari gitu nggih. atau yang 30 hari Masya rasa Allah. haji lah seperti itu yang dicari. Nggih. Jamaah catur kan ada yang dari Nggih. Gresik itu. Nggih. Itu mungkin sudah 4 tahun ini berturut-turut ikut paket 30 hari rasa haji. Nggih. Tiap tahun seperti haji 30 hari berangkat 30 hari. Subhanallah saya sampai iri. Wah ini cocok sebetulnya. Ini Nggih. bagus ini. Long time 30 hari. Nggih, Masya Allah. Subhanallah. Nah, mungkin Gus di momen di tahun 2026 ini kan ada momen Hari Santri nih Gus yang 100 juta berangkat 4 orang. Nah, mungkin dari programnya Gus Asad nih dari pondok nih mungkin ada program untuk memeriahkan Hari Santri nih. Mungkin ditujukan ke paket ini atau gimana nih pendapat Gus Asad tentang paket yang 100 juta berangkat sekeluarga 4 orang nih Gus. Oh iya siap. Untuk paket hari santri memang kita selalu tawarkan juga. Nggih. Iki lho mumpung ono sing murah. Nggih, karena Meriah, barokah, Nggih. pas momennya hari santri. Nggih, betul. Kita kan santri, mosok gak melok lah seperti itu. Nah, sementara ini masih banyak yang memilih liburan. liburan Jadi di bulan Juli. di bulan Juli ya, Lah, awal musim ya Gus. Ya awal musim karena pas liburan sekolah. Nggih. Dilalai yang untuk hari santri Oktober ini Nggih. masih belum ada. Nggih. Yang banyak yaitu di Mulut Nggih. berarti Agustus itu Nggih. sama yang di Juli. Juli itu Nggih, atau awal pas musim. liburan. Nggih. Ngincarnya di liburan sekolah sama di momen Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, Masya Pas Allah. untuk hari santrinya kemungkinan kita akan genjot lagi lah Nggih. supaya tambah banyak lagi yang ikut hari santri Nggih. nasional HSN. Nggih, Alhamdulillah. seperti itu. Nah, Gus Asad nih kalau boleh tahu nih awalnya dulu itu tahu catur nih gimana? Awalnya jadi jamaah atau dikenalkan temen atau gimana nih Gus? Kenalnya. kenalnya. Iya, Oh, kenalnya sama kenalnya catur.
Saya langsung sama CEO. Oh, langsung kenal sama Pak Muhibin. Pak Muhibinnya, beliau kan ada di NU. Nggih. Lah dulu di Ansor. Nggih. Nah, habis di Ansor, beliau sangat-sangat sering sekali turba ketemu konco-konco namanya Ansor gitu. Nggih. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Gus, melo aku ae enak. Ngono. Nggih. Ya wis, tapi yo ndelok-ndelok dhisik. Apa iku Caibin? Dulu bilang gitu. Nggih. Akhirnya diberangkatkan lah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ternyata ya alhamdulillah istiqomah sampai saat ini. Masya Allah. Masih kantornya ada di Romo Kalisari dulu. Nah, oke Gus. Nah, kalau boleh tahu nih, Gus Asad nih mendapatkan jamaah dari mana aja nih asalnya? Gus dari daerah Mojokerto aja atau di luar itu? Kalau kulo sendiri namanya syiar. Nggih. Dimanapun kita akan mensiarkan. Saya ada teman di Tulungagung. Nggih. Akhirnya saya siarkan di Tulungagung. Alhamdulillah banyak dari Tulungagung juga jamaah kita. Dan termasuk yang sekarang ini teman saya di Pondok Lirboyo dulu, namanya Kiai Haji Bagus Ahmadi selaku Ketua PCNU Tulungagung. Nah ini juga sudah bersama kita untuk mengikuti catur. Nggih. Setelah itu ada lagi di Kediri. Nggih. Saya banyak teman di Kediri. Begitu kita sosialisasikan, kita syiarkan, ternyata banyak Masya dari Allah. teman-teman ataupun jamaah keluarganya teman-teman itu ikut. Nggih. Kalau dari Mojokerto sendiri ya omahe nang Mojokerto ya jelas Nggih. kiri kanan tetangga, konco, kerabat, mek takok ngene, nang sampean regone piro? Regoku larang, sampean nek gelem. Loh, kok iso larang? Ya timbangane sing liya-liyane nang kuno ono tulisane nang gene di pohon-pohon Mojokerto Oh, iku nggih, ono nggih, tulisane 2 gratis 1. Masya Allah. Regane pun terlalu murah. Tadi ini tak pikir-pikir harus melok kono ya, aja melok aku. Lho kenapa? Lah aku gak iso bimbing. Lah nek sampean kepengin melok bimbinganku, arahanku dan bersama saya, ya iki regane normatif yang seperti di programnya catur agar 30, 32, 33 ngoten. Kalau sampean ingin yang harga 26, 25, 21, wah aku gak iso ngawal, aku gak iso mengarahkan, saya takut untuk mengarahkannya. Iya, betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu sahabat catur untuk syiar Baitullah ini nggak terbatas di dalam satu wilayah ya Gus. Betul. Luas banget. Jadi siapapun jenengan yang ingin mensyiarkan Baitullah, mengajak temannya, saudaranya bisa, nggak terbatas dalam satu lingkup wilayah seperti itu. Nah Gus, kita sudah berada di akhir nih, mau penutupan nih Gus. Oh, siap, untuk siap. untuk terakhir nih Gus, mungkin bisa mengajak nih para sobat catur untuk yakin memilih teman perjalanannya untuk umroh, untuk haji bersama Catur Travel. Mungkin bisa disampaikan nih Gus ke sahabat catur semuanya. Oke, sahabat catur semua ya. Iya, betul. Alhamdulillah sahabat-sahabat catur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka syiar Baitullah, jangan takut tidak dapat jamaah ataupun teman untuk sowan Baitullah menuju ridha Allah. Karena panggilan Allah ke Baitullah ini bukan untuk orang-orang kaya saja, Masya Allah. tapi semua yang dikehendaki Allah dimampukan oleh Allah Masya untuk sowan ke Baitullah. Dan yang dimampukan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, yaitu jamaah-jamaah yang sering kita silaturahimi. Karena apa? Karena turunnya hidayah itu dari kontinuitas istiqomah kita untuk mengajak sowan Baitullah atau mensyiarkan program-program kita umroh ke Baitullah. Itu sampean yakin bahwasannya sahabat-sahabat catur dimanapun kalau kita bersungguh-sungguh akan dikabulkan oleh Allah dan akan tercapai cita-cita kita. Man jadda wajada. Iya, Insya Allah. Alhamdulillah. Semangat dan semoga
mendapatkan jamaah lebih banyak, teman lebih banyak untuk ke Baitullah bersama-sama catur dalam rangka taubatan nasuhah dan menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia. Masya Allah, terima kasih nih Gus Asad. Mbak Ken. Nah, biar sahabat catur semuanya semangat dan semakin yakin nih sama Catur Travel, kita ada satu tagline nih. Mungkin Gus Asad sudah hafal nih. Catur Travel, umroh keluarga bahagia, bersama Catur Travel pasti berangkat. Seperti itu Gus. Iya, iya, Mungkin iya, ayo kita bareng-bareng ya Gus ya. Oke, Biar siap. tambah semangat nih. Hitungan 1, 2, 3 apa 3, 2, 1? 1, 2, 3 aja. Oh, 1, 2, 3. Oke, Jadi siap, Pak. Catur Travel umroh keluarga bahagia, haji bersama yang tercinta, bersama Catur Travel pasti berangkat. Gitu nggak? Oh, iya. 1, 2, 3. Catur Catur Travel Travel umroh keluarga bahagia. Haji bersama yang tercinta. Bersama Catur Travel pasti berangkat. Terima kasih Gus Asadudin dan sahabat Catur semuanya yang menyaksikan podcast hari ini. Tidak terasa Mbak Ken sudah 3 jam ya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya sahabat Catur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.